Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rahman dari Prodi Manajemen dengan NIM 250201021150. Saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Manajemen Risiko. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen risiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah. Yang pertama adalah latar belakang, meningkatnya risiko non-performing loans atau NPL. Pasca gejolaknya ekonomi yang mengharuskan perbankan memperketat prosedur penilaian debitur. Selanjutnya ada juga tujuan, minimalisir angka kredit bermasalah pada bank melalui prosedur penilaian yang ketat. Selanjutnya ada juga metode, studi kasus deskriptif pada bank perkreditan rakyat atau BPR dengan teknik analisis 5C. Selanjutnya ada juga hasil, penerapan prinsip 5C secara disiplin dan monitoring rutin maupun menekan angka kredit macet secara signifikan di bawah ambang batas regulasi. Selanjutnya ada Fenomena ini berkaitan dengan Theory of Strict Information, di mana bank harus melakukan searching ketat untuk menghindari kerugian akibat ketidaktahuan profil nasabah yang sebenarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen risiko pembiayaan pada bank, pembiayaan rakyat syariah atau BPRS dan di masa pandemi. Yang pertama, latar belakang. Terjadi lonjakan angka pembiayaan bermasalah, non-performing financing, akibat penurunannya kemampuan bayar nasabah sektor UMKM selama krisisnya ekonomi global. Selanjutnya ada tujuan, menganalisis manajemen risiko pembiayaan pada BPRS dalam menghadapi situasi pandemi. Selanjutnya ada juga metode, analisis kuantitatif deskriptif terhadap portofolio pembiayaan, penggunaan rasio NPF dan analisis stress testing sederhana. Selanjutnya ada juga hasil, risiko teridentifikasi terkonsentrasi pada akad muharabah NPF, meningkatnya namun tetap terkendali melalui strategi restrukturisasi. Selanjutnya ada implikasi, mengacau pada teori manajemen risiko kredit. Fenomena ini menunjukkan pentingnya indikasi risiko sejak dini, early warning system, agar bank dapat menyiapkan cadangan kerugian yang memadai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian manajemen risiko TI menggunakan kuantitatif dan kualitatif risk analysis. Yang pertama adalah latar belakang. Rumah sakit perlu menilai risiko berkaitan teknologi informasi untuk mengurangi potensi kerugian operasional. Selanjutnya ada juga tujuan, melakukan penilaian risiko TI dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya ada juga metode kuantitatif dan kualitatif risk analysis dengan panduan NIST SP 830, termasuk penilaian probabilitas dan dampak risiko. Selanjutnya ada juga hasil, risiko tertinggi ditemukan pada aset server dan ancaman listrik atau internet yang diikuti dengan rekomendasi kontrol risk bagi manajemen. Implikasi, menunjukkan aplikasi nyata risk assessment dalam teori melalui penilaian probabilitas, dampak serta efektivitas pendekatan komplikasi kualitatif dan kuantitatif. Baik, saya akan lanjut menjelaskan tentang manajemen risiko sistem informasi unit organisasi BPUW. Saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko sistem informasi untuk organisasi BPIW. Kementerian PUPR untuk menggunakan ISO 3100/2018. Latar belakang, kebutuhan Kementerian BPUPR akan manajemen risiko sistem untuk menjaga integrasi dan ketersediaan dan keamanan informasi operasional. Selanjutnya ada juga tujuan, mengelola risiko sistem informasi menggunakan standar ISO 3100/2018. Metode pendekatan, deskriptif kualitatif,
selalu literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan penerapan langkah ISO 3100 2018. Selanjutnya ada hasil. Framework ISO 3100 membantu identifikasi risiko teknis, operasional, keamanan informasi secara sistematis, serta memberikan rekomendasi kontrol risiko. Selanjutnya adalah implikasi. Artikel ini menunjukkan penerapan teori Enterprise Risk Management atau EMR dan ISO 3100 dalam mengklasifikasikan risiko dan aspek teknik manusia, organisasi, dan lingkungan. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang analisis pengendalian risiko K3 di Demak Pelabuhan Gresik menggunakan metode hierarch atau metode hierarch. Yang pertama adalah latar belakang. Tingginya tingkat kecelakaan kerja pada aktivitas bongkar muat kapal di pelabuhan yang mengancam keselamatan kerja atau disebut dengan K3. Selanjutnya ada juga tujuan melakukan strategi pengendalian risiko K3 secara sistematis dan di Demak Pelabuhan. Selanjutnya ada juga metode hierarch untuk diidentifikasi bahayanya penilaian tingkat risiko dan strategi pengendalian. Selanjutnya juga ada hasil. Ditemukan 18 sumber bahaya. Pengendalian mencakup eliminasi substitusi, perencanaan sistem dan prosedur administratif dan APD. Selanjutnya ada juga implikasi. Mengaplikasikan aspek risk control dalam kerangka proses manajemen risiko yang konsisten dengan teori ISO 3100 tentang pengendalian risiko penyeluruh. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.